Welcome back to Via Soul Healing. Kali ini aku akan membagikan tentang prediksi bulan Juni 2025. Aku sudah pilihkan 3 kartu utamanya. Kalian bisa pilih pakai intuisi atau berdasarkan zodiaknya. Habis ini aku akan membagikan berdasarkan zodiaknya ya. Yang pertama ada Gemini, ada Scorpio, ada Virgo, ada Leo, selanjutnya Libra, Aquarius, Taurus, Pisces, Sagittarius, Cancer, Aries, dan Capricorn. Nah, kalian bisa pilih berdasarkan intuisi atau berdasarkan zodiaknya ini. Mungkin kalau berdasarkan zodiak juga lebih resonate lagi ya. Kita akan ke kartu yang pertama, kita singkirkan dulu yang lainnya. Oke, kalian yang berzodiak Virgo, Leo, Gemini, dan Scorpio, atau yang memilih kartu nomor 1 ini, kita akan membaca prediksi untuk bulan Juninya. Tapi ini kita simpan dulu ya, nanti aku baca terakhir. Kita lihat dari kartu tarotnya. Bulan Juni untuk nomor 1. Di sini ada Ace of Pentacles, ada Seven of Cups, ada Nine of Cups kebalik, ada Six of Swords kebalik, ada Ace of Swords kebalik juga, dan satu lagi ada The Devil. Ini kita lihat prediksinya untuk bulan Juni. Kita naikin sebentar biar lebih kelihatan. Aku coba menangkap pesan-pesannya dulu ya, karena aku pembacaannya agak beda kali ini, langsung 6 kartu biar lebih jelas gambarannya. Kali ini tentang apa ya, kamu dihadapkan dengan banyak pilihan ya.
mungkin kamu lagi struggle dengan banyak masalah yang kamu hadapi, terutama di keuangan atau di keluarga atau dengan pasangan gitu ya. Kayak kamu ini diminta untuk fokus salah satu terlebih dahulu. Kalau kamu mau fokus di karir dulu. Kalau mau fokus di percintaannya dulu gitu. Karena kalau kamu nggak bisa fokus dengan satu hal, pencapaianmu ini juga terhambat. Ini cara kamu kalau misalnya nggak pilih satu hal, kamu juga nggak bisa fokus dengan apa yang kamu tuju jadinya. Ini makanya ada Six of Swords kebalik. Karena ini tentang bagaimana kamu mencapai tujuanmu. Ketika kamu masih bingung dengan pilihan kamu untuk fokus di mana, kamu akan kesulitan untuk mencapainya. Apalagi juga ada godaan-godaan. Godaan-godaan ini misalnya bukan godaan yang gimana-gimana ya, tapi kayak ada tuntutan gitu. Aku rasanya ada tuntutan antara uang dulu nih atau kebahagiaan yang lainnya dulu. Nah, kamu bisa pilih salah satu dari kedua hal tersebut. Tapi aku rasa di sini lebih mendahulukan keuangan ya. Karena kalau kamu misalnya fokus ke cintaan juga bukan waktu yang tepat menurut aku. Karena ini sepertinya ada masalah dengan batinmu sendiri juga belum selesai. Jadi kalau kamu ada masalah di batin kamu, ini juga perlu diselesaikan dulu, perlu healing dulu. Kalau kamu mau fokusnya ke cinta-cintaan ya. Tapi kalau di keuangan pun kayaknya kamu juga pernah mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan di pekerjaan. Sehingga kadang itu juga bikin kamu kepikiran terus dengan Nine of Cups ini. Jadi kamu diminta untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Kamu bisa meditasi atau lakukan mindfulness biar kamu juga pemikiranmu tuh gak terlalu jauh ke depan apa yang terjadi ke depan. Karena ketika pemikiranmu khawatir dengan apa yang terjadi di kedepannya, kamu tuh juga gak bisa memilih dengan jelas apa yang akan kamu tuju. Bagaimana kamu mencapai kesuksesan itu juga terhambat nih dengan Ace of Swords. Nah ini kalau kamu masih ada kekhawatiran, rasa ragu-ragu, rasa takut, ini akan menghalangi proses menuju kesuksesanmu itu, mau di keuangan, atau mau di percintaan, atau di hubunganmu yang lainnya, itu juga akan terpengaruh. Karena masalahnya itu ada di pemikiranmu, antara kamu punya limiting belief, atau punya masalah batin yang lainnya, itu juga bisa. Kayak hal tersebut itu menghambat perkembanganmu untuk maju lebih lagi gitu, karena perkembanganmu itu terhambat dengan pemikiranmu. Caranya biar kamu bisa pilih salah satu di antara kedua hal tersebut, itu kamu benar-benar pikirkan hal mana yang lebih bikin kamu itu menjadi tenang. Ketika hatimu tenang, itu jalan kamu juga akan jauh lebih lancar lagi. Daripada kalau kamu memilih langsung fokus banyak, itu akan susah banget buat kamu, karena pemikiranmu itu menjadi terpecah-pecah, jadinya benar-benar kehambat seperti Ace of Swords ini. Karena Swords ini bicara tentang pemikiran ya, pemikiranmu, bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu berkomunikasi. Nah ini juga akan terhambat kalau kamu nggak bisa fokus salah satu. Jadi kamu perlu fokus salah satu biar jalanmu itu juga lebih lancar lagi, biar pemikiranmu ini juga lebih tercerahkan gitu loh, lebih tercerahkan, lebih kreatif juga, nggak ada mental atau pemikiran blok atau kreatif blok yang kamu alamin gitu.
karena kesuksesanmu juga berdasarkan pemilihan dan pemikiranmu. Kalau dari kartunya ini aku rasanya kamu ada pengalaman hal-hal yang toksik ya, antara di pekerjaan atau di hubungan. Kalian ambil saja yang resonate yang mana. Seperti kamu mengalami hal-hal yang toksik sehingga kamu itu juga ngerasa kurang berharga gitu, ngerasa rendah diri, kayak kamu tuh bisanya apa sih, bagaimana kepikiran bisanya apa, gimana cara membahagiakan orang, gimana caranya sukses gitu. Itu yang menghambat kamu, karena kamu merasa rendah diri tersebut, jadinya kamu kebingungan juga nih, efeknya sampai ke sana ya. Jadi kamu perlu benar-benar menyembuhkan apa yang menjadi traumamu. Bentar, aku coba cek ya, apa yang menjadi traumamu, hal-hal toksik apa yang membuat kamu trauma. Hal-hal apa yang membuat kamu trauma? Mungkin kamu pernah ngerasa di pojokan ya, Seven of Wands. Mungkin kamu pernah dibanding-bandingkan juga di pengalaman hidupmu, entah ini di masa kecil atau di lingkungan pertemanan atau di lingkungan kerja kamu pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain, pencapaian orang lain, sehingga kamu tuh merasa terpojok banget, bingung apa yang harus kamu lakukan biar kamu tuh lebih maju lagi gitu. Jadi ada banyak keraguan, banyak ketakutan yang kamu hadapi saat ini yang perlu diselesaikan. Misalnya dalam hubungan itu kamu kayak dilihat di sisi-sisi negatifnya aja, padahal yang kritik kamu pun juga nggak begitu oke-oke banget. Nah, kamu tuh ngerasa ada sakit hati gitu, sakit hatinya ini yang menghambat kamu untuk berkembang. Jadi kamu selesaikan akar permasalahan dari sakit hati ini ya, kamu benar-benar perlu selesaikan. Misalnya juga di pekerjaan, kamu udah melakukan usaha sebaik mungkin, malah yang dipromosiin orang lain. Nah, ini juga yang membuat kamu sakit hati, membuat kamu kecewa juga. Nah, ini kamu perlu berdamai dengan keadaan tersebut biar kamu bisa melangkah lebih baik lagi, melangkah lebih maju lagi. Karena kalau kamu terjebak dengan hal-hal ini, kamu juga gak bisa milih apa yang akan kamu tuju. Kamu kehilangan arah. Biar kamu gak kehilangan arah, kamu perlu meditasi, perlu mindful, perlu melepaskan detachment, hal-hal yang memang sudah gak selaras dengan kamu juga. Ketika kamu bisa melepaskan hal-hal yang gak selaras dengan kamu bisa melangkah lebih jauh lagi. Nah, kita lihat dari oracle-nya, The Courageous Pony, bacanya apa? Pony. Nah, itu aku kurang tahu bacanya ya. The Multifaceted, Unique Nature, Let Yourself Be Seen. Nah, ini memang saatnya kamu bersinar, tapi kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Karena kamu termasa terpojok, karena kamu merasa dirimu kurang, dan karena tekanan-tekanan yang kamu dapat, bujukan-bujukan atau bahkan tuntutan dari masyarakat, kamu gak bisa menjadi diri kamu sendiri. Nah, kamu perlu banget untuk belajar menjadi dirimu sendiri, perlu untuk
melepaskan hal-hal yang sudah gak selaras dengan kamu, supaya kamu ini pemikirannya itu lebih keluar, karena kamu tuh menerima dirimu yang unik, menerima keunikan dari dirimu. Ketika kamu bisa menerima keunikan dari dirimu, kamu berjalan hidupmu sesuai dengan keunikanmu, hidupmu juga jauh lebih mudah lagi ya. Kita lihat kartu oracle yang lainnya. Bulan Juni untuk pile nomor 1. Forts don't follow, pave a new path, be leader you wish you had. Nah, ini seperti kartu yang ini ya, kamu perlu memilih apa yang menjadi tujuanmu. Kamu yang menentukan jalanmu sendiri. Ketika kamu gak mengikuti tuntutan dari orang lain, kamu akan menemukan kesuksesanmu. Kesuksesanmu kamu dapat dari jalan yang kamu pilih sendiri, karena ini adalah hidupmu. Jangan sampai kamu mengikuti kemauan orang lain, tetapi hatimu itu yang sakit. Kalau kamu mengikuti keinginan orang lain, belum tentu kamu bisa merasakan kedamaian itu. Bisa jadi kamu masuk pola berulang di Seven of Wands ini. Pola berulang yang sama, kamu ngerasa dirimu itu nggak pantas, dirimu itu kurang, dan orang lain menilai kamu kayak kurang terus gitu. Nah, jadinya kamu juga akan terpojok lagi. Jadi kamu perlu untuk menjadi dirimu sendiri, mengikuti jalan yang kamu pilih, supaya kesuksesanmu itu juga terbuka. Jadi bulan Juni ini kamu fokus bagaimana untuk melepaskan hal-hal yang tidak selaras dengan kamu, supaya dirimu juga lebih berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Star Family, you part of team of soul, call in support. Nah, kalau perlu bantuan, kamu juga bisa cari ini ya, orang atau circle yang lebih membantu kamu dalam proses perjalanan melepaskan kemelekatan tentang nilai diri yang dicapkan oleh masyarakat atau orang lain. Kadang hidup kita itu dicap oleh orang lain ya, misalnya kayak hal-hal umum yang pengen terjadi, dibilangnya kayak kamu kurang pintar, kamu kerjaannya kurang oke gitu. Nah, itu yang tertanam di kamu terus. Nah, akibatnya kamu kepikiran dengan hal-hal tersebut dan sulit melepaskannya. Nah, kamu perlu melepaskan hal-hal tersebut. Kalau perlu, kamu cari bantuan orang lain atau orang yang lebih support, lingkungan yang lebih suportif, supaya auramu itu juga lebih terpancar. Nah, jadi selama bulan Juni ini kemungkinan kamu juga akan menemukan orang-orang yang lebih support kamu ya. Ketika kamu sudah mulai sadar untuk membuka diri, sudah mulai sadar untuk melepaskan hal-hal yang tidak selaras dengan diri kamu lagi. Nah, ini pesan buat kamu untuk bulan Juni ini, pile nomor 1, terutama untuk yang zodiaknya tadi Gemini, Virgo, Leo, dan Scorpio. Mungkin lebih resonate lagi ya. Kalau zodiaknya nggak disebutkan, bukan berarti pesan ini buat kamu. Cuma ini lebih menguatkan aja buat zodiak-zodiak ini. Kalau misalnya kalian butuh bantuan melalui personal reading, aku nanti akan berikan WA aku di deskripsi box. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalian bisa ambil yang resonate aja ya buat kalian.
Kalau misalnya hal ini kurang resonate, kamu coba cari di file kartu yang lainnya. Jangan lupa di follow, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan sama pembacaan selanjutnya. Komen apa yang menjadi unek-unek kalian, apa hal-hal yang resonate dengan kamu, dan berikan support juga untuk orang lain yang mungkin membutuhkan dari komentar-komentar kalian. Oke, see you guys. Welcome yang pilih kartu nomor 2. Buat kalian yang pilih kartu nomor 2 ini, kalian bisa pilih sesuai intuisi ya. Kalau kalian terbantu melalui intuisi, kalau berdasarkan zodiaknya ada Taurus, Pisces, Libra, dan Aquarius. Jadi ini mungkin akan lebih resonate buat zodiak-zodiak ini. Kita singkirkan dulu ya. Buat kartu utamanya kalian mendapatkan Water Your Garden. Nanti aku akan baca kartunya ini di terakhiran. Kita lihat dari kartu tarotnya dulu. Kita kocok ya. Untuk pile nomor 2, pesan bulan Juni 2025. Ada Three of Wands kebalik. Ada Eight of Wands kebalik juga. Ada Five of Cups kebalik. Ada The Wheel of Fortune kebalik, ya, masih kebalik semua ya. Kita lihat lagi. Dua lagi. Ada Five of Pentacles. Satu lagi. Ada King of Cups. Kali ini aku pembacaannya agak beda sedikit ya. Aku keluarkan 6 kartunya dulu. Kita baca pesan-pesannya. Yang aku rasakan ini energinya agak berat ya. Mungkin kalian lagi ngalamin masalah yang besar akhir-akhir ini. Lagi ngalamin masalah-masalah yang berat akhir-akhir ini ya. Jadi kayak kamu tuh ngerasa dunia itu sedang runtuh-runtuhnya akhir-akhir ini. Yang ini membuat kamu itu ini ya, nggak bisa berpikir jernih. Nggak bisa berpikir jernih, sisi kreatifmu itu keblok semuanya. Kamu itu juga pemikirannya itu muter-muter terus di sini ya. Pemikirannya muter, dan pemikiran yang ada di kepala kamu itu semua tentang hal-hal yang negatif nih di sini yang kerasanya. Hal-hal yang benar-benar negatif banget. Mungkin ada perkataan orang yang bikin kamu langsung drop gitu ya, atau kejadian yang bikin langsung kamu drop, kayak misalnya habis dipecat atau bahkan diputus oleh pasanganmu, atau hubungan yang berakhir padahal udah berjalan lama.
Bahkan mungkin kamu ini udah dijanjikan dengan hal-hal baik gitu loh, hal-hal baik, ternyata kenyataannya malah berbeda dengan yang diharapkan itu. Padahal kamu udah benar-benar berharap hal baik tersebut itu terjadi. Misalnya kamu dipromosikan gitu ya, misalnya kamu dipromosikan atau kamu sudah ke tahap hubungan yang mau ke jenjang selanjutnya, tiba-tiba ada kejadian yang bikin kamu berasa dunia ini runtuh banget. Dan ini kuncinya buat kamu di bulan ini untuk bangkit lagi ya. Kamu harus membenarkan yang ada di hatimu dulu. Mungkin ini proses untuk bangkit ya. Di bulan Juni ini proses untuk bangkit lagi dari kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan tersebut. Karena aku merasakan di sini ada energi kesedihan yang besar juga ya. Apalagi kamu udah berharap banget. Nah ini caranya biar kamu untuk tidak terus sedih, terus terjebak dengan rasa kesedihan, rasa amarah, rasa ada dendam-dendamnya juga ya. Jadi kamu harus benar-benar menerima keadaanmu yang sekarang. Karena kunci healing itu cuma bisa dengan menerima keadaan ya. Kalau kamu nggak bisa menerima keadaan, kalau kamu masih delusional, ini akan menjebak pemikiranmu sendiri dan kamu nggak bisa keluar dari pemikiranmu ini. Kamu akibatnya melekat dengan keadaan tersebut. Karena ekspektasimu kemarin untuk benar-benar tinggi ya. Dari The Wheel of Fortune ini yang kebalik ini, aku merasakan ekspektasimu itu udah tinggi banget, harapanmu itu udah tinggi banget, tiba-tiba jatuh dengan sejatuh-jatuhnya. Nah ini kamu perlu untuk ini ya, belajar untuk melepaskan. Kamu belajar untuk menerima kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan itu memang hal yang gak mudah juga. Jadi kamu perlu untuk belajarkan melepaskan ekspektasi, melepaskan harapan. Karena sejatinya di dunia ini jangan terlalu berharap, jangan terlalu melekat dengan apapun ya, biar kalian itu jatuhnya pun gak terlalu kecewa gitu. Biar kamu itu bangkit dari kecewa, bangkit dari rasa sedih itu juga jauh lebih cepat daripada kalau kamu terlalu melekat gitu. Karena meskipun kamu juga mau berharap sesuatu yang baik, kalau kamu tetap melekat dengan kejadian buruk di masa lalu, juga kejadian hal baik tersebut nggak datang ya, nggak kunjung datang, malah kamu mendapatkan pola berulang yang sama. Jadi kayak kamu tuh polanya muter terus di hal yang sama ini. Jadi keberuntunganmu tuh kayak terhambat banget. Kuncinya untuk detachment ini kamu dengan bisa menerima. Kamu coba pikirkan baik-baik hal baik apa yang kamu terima dalam satu hari itu. Hal kecil pun ini sangat berarti ya. Hal kecil pun bisa kamu syukuri, itu udah bagus banget. Jadi kamu selama bulan Juni ini belajar untuk bersyukur dengan hal-hal yang kamu dapat, pencapaian-pencapaian kecil yang kamu dapat, supaya kamu itu juga pulih juga hatinya, bisa lebih bangkit lagi, bisa menatap masa depan. Kalau kamu misalnya masih terjebak di rasa sakit hatimu, rasa kecewamu, kamu akan
mendapatkan pola berulang yang sama. Ini pelajaran yang perlu kamu perhatikan. Kalau kamu dalam fase-fase healing, kamu perlu membuka hati untuk menerima keadaan yang gak menyenangkan itu. Kamu perlu menyadari juga hal-hal yang kurang menyenangkan itu terkadang membawa pelajaran besar dalam hidup supaya hidup itu juga lebih maju lagi. Jadi kalian perlu sadari kegunaan hal-hal buruk terjadi di kalian itu seperti itu. Jadi bukan karena semesta ini menghukummu atau Tuhan tidak menyayangi kamu, tetapi gunanya untuk kamu belajar untuk naik level lagi ke level yang lebih tinggi. Jadi kalau kamu udah sampai di level tinggi pun nanti juga akan ujiannya tuh juga lebih berat lagi tentunya. Jadi kalau kamu udah berhasil melalui ujian-ujian sebelumnya, nah ini juga ketika kamu sudah berhasil melewati ujian-ujian sebelumnya, kamu tuh perlu ingat, oh ya, aku bisa melewati ujian yang sebelum-sebelumnya itu juga bisa sukses. Apalagi yang ini, juga aku pasti juga sukses melewati hal-hal tersebut. Itu pelajaran yang perlu kalian resapi ya, kalian resapi banget. Nah, you water your garden, nourishment, body care, tenderness, rest. Ini karena kalian udah mengalami kejadian tiba-tiba memutarbalikkan keadaan ya, yang bikin kamu kecewa atau kamu sakit hati atau amarah. Nah ini kalian perlu untuk rest ya, perlu untuk mengistirahatkan pemikiranmu, perlu mengistirahatkan bodymu, perlu kamu cleansing nih. Ini tandanya lagi membersihkan diri ya. Jadi kamu perlu cleansing agar emosi-emosi negatif itu juga bersih. Cara cleansingnya mungkin dengan air ini juga bisa, misalnya dengan air garam atau kalian waktu mandi dengan visualisasi energi negatifnya terbawa air itu sudah keluar bersih, terbawa dengan air. Nah, bisa dengan visualisasi hal tersebut kamu bisa fokus ke dirimu sendiri dulu ya. Nah, ini fokus pada self care kamu, self love kamu itu perlu kamu bangkitkan biar rasa senang, rasa bahagia itu juga muncul dari dalam dirimu. Kamu gak perlu fokus ke orang lain, cuma fokus ke dirimu sendiri saat ini. Ini penting banget, fokus ke self love kamu ya. Kita lihat dari oracle-nya, pesan bulan Juni untuk pile nomor 2. Pile 2. Pesan bulan Juni 2025. You are not alone. Isolation, physical connection, dan community. Nah, kayaknya akibat dari kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan ini, kamu mengisolasi dirimu sendiri, kayak kamu terlalu dalam memikirkan hal-hal negatif tersebut, sehingga kamu itu jadinya kayak depresi gitu. Kayak depresi yang menyerang kamu, jadinya kamu tuh mau ketemu orang pun itu kayak males. Mau ketemu orang pun kayak udah pikirannya negatif duluan, kayak kerasa nanti bakal terjadi gini lagi, nanti bakal kejadian gitu lagi. Nah ini perlu kamu benerin dulu juga, karena kamu perlu berkomunitas itu. Kalau kamu terisolasi, bagaimana kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa mendapatkan pandangan-pandangan baru. Karena dalam proses healing ini semuanya perlu juga untuk dapat masukan dari orang lain, perlu juga dapat insight dari orang lain juga. Karena terkadang insight dari orang lain itu justru lebih ngena daripada
pemikiran kita sendiri. Karena kadang pemikiran kita sendiri kalau udah di posisi yang terendah, titik terendah itu keblok semua, jadi kita mikirnya itu nggak bisa jernih. Jadi kita butuh bantuan orang lain, komunitas yang support kamu, circle yang support kamu untuk membuka pemikiranmu, untuk membuka wawasanmu, untuk biar kamu dapat insight baru bagaimana kamu bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di hidupmu ini. Karena aku tidak ngerti apa yang kamu alami ya, karena ini general reading, jadi kamu perlu mencari support system yang benar-benar mengerti kamu juga nih. Kalau kamu nggak bisa menemukan itu, kamu bisa cari mentor, itu juga bisa ya, tergantung apa yang kamu hadapi. Lost Island, Soul Members and Gift, you've done this before. Nah, kamu sepertinya juga sudah mengalami masalah berat sebelumnya, tetapi kamu berhasil untuk keluar dari situasi tersebut. Dan ini kamu perlu ingat-ingat juga, apa sih pelajaran yang kamu dapat dari hal sebelumnya yang mungkin bisa kamu pakai untuk keadaanmu saat ini. Karena pelajaran-pelajaran kehidupan di masa lalu itu juga berguna ya untuk di masalah yang sekarang gitu, biar kamu nggak terjebak di pola berulang yang sama. Jadi kamu coba renungkan, masalah apa sih yang pernah kamu hadapi, gimana kamu bisa keluar dari masalah tersebut, dan kamu perlu rasakan apa ya, rasanya gimana bisa keluar dari masalah tersebut, itu apa yang kamu rasakan, biar kenangan-kenangan yang baik itu yang menguasai pikiranmu, yang menguasai jiwamu, biar jiwamu ini nggak terjebak dengan emosi-emosi yang negatif. Jadi kamu perlu release, perlu cleansing emosi-emosi negatif, perlu cari komunitas yang support dengan kamu, atau mentor, atau apapun itu yang bisa membantu kamu keluar dari situasi saat ini, keluar dari situasi yang kamu hadapi saat ini. Dan kamu perlu mengingat-ingat pelajaran apa yang kamu dapat dari masalah-masalah sebelumnya, supaya kamu juga bisa lebih mudah menghadapi situasi ini. Nah, ini pesan buat kalian untuk pile nomor 2. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian butuh bantuan melalui personal reading, aku akan kasih WA aku melalui link, melalui di description box ya. Aku kasih WA-nya di description box. Nanti kalian bisa tanya-tanya dulu apa yang menjadi syarat dan ketentuannya. Jangan lupa subscribe, komen jika kalian merasa resonate dengan bacaan kali ini, dan juga beri dukungan. Mungkin komentar-komentar kalian bisa mendukung keadaan orang lain, bisa membantu menyemangati hidup orang lain. Oke, see you. Jangan lupa di subscribe biar kalian nggak ketinggalan dengan bacaan selanjutnya. See you guys. Hai, welcome pile nomor 3. Pile nomor 3, kalau kalian terpanggil lewat intuisi, kalian mendapatkan call. Buat zodiaknya ada Aries, Capricorn, Sagittarius, dan Cancer. Ya mungkin pembacaan kalian juga lebih resonate ya buat zodiak ini. Ini nanti aku akan baca di terakhiran. Jadi kita lihat dulu dari kartu tarotnya ya.
pembacaan kali ini aku agak sedikit beda. Aku keluarkan 6 kartunya dulu. Kalau misalnya ada tambahan nanti aku akan tambahkan. Yang pertama tadi dapat Two of Pentacles, dapat Ten of Swords, dapat King of Cups kebalik. Dapat Four of Cups kebalik. Dapat Nine of Cups. Dapat King of Pentacles. Oke, kita lihat kali ini. Aku merasa kalian baru aja keluar dari sebuah masalah ya. Bisa masalah di hubungan atau pekerjaan. Tapi utamanya ini di hubungan ya. Utamanya ini di hubungan. Kalian mungkin mengalami trauma-trauma atau sudah healing banyak trauma ya ini. Rasanya udah banyak healing trauma yang bisa membuat kamu melangkah lebih maju. Ini khusus di bacaan ini ya. Kamu bisa melangkah lebih maju. Jadi mungkin kamu dulu pernah ditinggalkan juga. Itu yang membuat kamu rasa sakit itu membekas di kamu selama ini, tapi kamu udah berusaha untuk healing, berusaha untuk bangkit. Ini bisa masalah inner child, atau kalian pernah ditinggal pasangan atau ditinggal teman tapi yang benar-benar membekas gitu ya di hati kamu. Ini aku melihat kamu sudah mulai healing, sebagian orang mulai healing, sebagian orang juga udah healing masa traumanya ini. Karena mungkin dulunya membuat kejadian itu, trauma itu bikin kamu gak percaya dengan orang lain ya. Jadi karena kamu sering mengalami ditinggal oleh pasanganmu, oleh orang tuamu, atau oleh temanmu atau circlemu, kamu ngerasa ada orang baru itu jadinya kurang percaya gitu selama ini. Nah, kamu perlu healing tersebut ya. Sebagian orang memang sudah healing sih, jadi kalian udah mulai terbuka hatinya. Yang dia dari Nine of Cups ini ya, bisa mulai terbuka, bisa mulai tenang. Ketika kamu mulai tenang, kamu udah nggak kepikiran ini ya, untuk mencari validasi dari orang lain. Karena selama ini kamu ditinggal, kamu tuh selain nggak percaya dengan orang yang baru datang ke kamu juga berusaha untuk mencari validasi dari orang lain atas apa yang kamu alami. Jadi kayak selama ini kamu kayak bangga kalau aku apa-apa bisa sendiri. Nah, aku mendengar suara itu ya, kayak aku apa-apa bisa sendiri.
nggak butuh bantuan dari orang lain. Padahal kamu tuh perlu bantuan orang lain dalam segala segala situasi. Kadang butuh butuh untuk kerjasama, butuh untuk bantuan. Jadi kalau kamu ngerasa sama ini persoalan-persoalanmu membuat kamu menjadi lebih mandiri, tapi mandirinya itu yang negatif ya, jadi kayak apa-apa nggak mau dibantu karena kamu nggak percaya dengan orang lain. Ketika kamu percaya dengan orang lain, ketika kamu udah menerima keadaan tersebut yang mungkin nggak enak gitu ya buat kamu, nah kamu mulai menemukan keseimbangannya ini, menemukan keseimbangannya dari itu of Pentacles. Jadi segala aspek kehidupanmu, mulai dari uang, hubungan, ataupun hal-hal lainnya itu juga mulai ada keseimbangan datang. Jadi kamu nggak ngerasa struggle yang gimana-gimana seperti yang dulu. Karena ketika kamu ada di masa trauma, ini kamu ngerasa hidup kamu itu benar-benar kayak menyakitkan dan kayak terjebak gitu. Tapi karena kamu sudah mulai healing, mulai stabil, nah kamu nanti akan menuju ke kesuksesan besar sesuai apa yang kamu harapkan, sesuai apa yang kamu manifestasikan. Karena ini King of Pentacles, jadi apa yang kamu manifestasikan di bulan ini juga bisa saja terjadi ya, bisa terwujud asal kamu sudah mulai healing atau udah healing ya sekitar 70-80% itu udah oke. Buat kalian yang mau healing, caranya ada di ini ya, di Nine of Cups. Caranya kamu tuh perlu meditasi, perlu grounding lebih tepatnya, karena trauma-trauma itu menyimpan rasa takut, rasa nggak aman, anxiety itu apa ya? Kecemasan. Karena rasa cemas, rasa takut itu tersimpannya di root chakra. Jadinya kamu perlu grounding biar energi-energi negatif tersebut, emosi-emosi negatif tersebut bisa terserap ke dalam bumi dan kamu bisa merasakan emosi yang lebih positif lagi. Caranya grounding ya bisa main dengan hewan peliharaan atau kalian ke alam, itu juga bisa, berkebun juga bisa. Ya ini intinya kalian harus healing dulu. Harus healing 70-80% itu biar manifestasimu juga berjalan dengan lancar ya. Ketika ini sudah berjalan dengan lancar, hidupmu tuh jauh akan lebih seimbang lagi. Hidupmu jauh lebih enak lah, meskipun ada tantangannya. Jadi kalian meskipun ada tantangannya nggak ngerasa berat lagi atau ngerasa susah lagi. Nah, ini called Soul Gift and Training, time to step up. Jadi memang rasa-rasa trauma yang kamu rasakan itu memang tujuannya untuk kamu naik level lagi ya. Jadi tujuan adanya kejadian yang berat atau kejadian yang mengguncang hidup kamu itu bukan karena salahmu atau gimana, tapi alam semesta ini menginginkan kamu untuk naik level. Ini seperti hampir-hampir mirip sama file nomor 2 ya. Jadi kalau kamu terpanggil untuk pesan file nomor 2 bisa kalian cek juga yang ini. Karena ini trauma ini tujuannya untuk kamu naik level, bukan untuk menurunkan kamu, bukan untuk membuat hidupmu itu nggak enak. Bukan semesta atau Tuhan itu jahat ke kamu, tapi tujuannya untuk naik level supaya kamu hidup itu juga lebih seimbang, hidup itu juga bisa lebih merasakan damai, hidup itu juga bisa merasakan kebahagiaan ini. Itu hal yang perlu kalian sadari ya. Kita cek oracle lainnya untuk file nomor 3.
sabar ya, belum keluar. Jump in. Andromedan Energy Adventure say yes to change. Nah, ini tujuannya memang untuk perubahan yang ke arah yang lebih positif lagi. Memang tantangan-tantangan itu tujuannya itu untuk petualangan hidup ini ya. Jadi kehidupan ini ada tantangannya supaya kamu lebih merasakan menjadi manusia. Kemungkinan kamu ini Starship dari Andromedan ya, dari Andromeda, galaksi Andromeda. Jadi kalian mungkin dulunya ya berada di luar angkasa sana, ingin menjadi manusia. Tujuannya kalian mendapatkan pengalaman hidup yang lebih kaya supaya kamu itu merasakan segala emosi manusia. Jadi ketika kamu ada down, kamu bisa merasakan hal tersebut. Ketika emosimu positif, kamu juga bisa merasakan tersebut. Karena ini pelajaran utamamu di hidup ini ya. Kita lihat kartu yang lainnya. Ini kartu lainnya juga. Deep cellular healing, actualize energy, physical and emotional healing. Nah. Ini tentang healing. Ini memang perjalanan healing kalian ya bulan Juni ini. Buat yang sudah healing itu bagus, buat yang kalian masih proses healing, ini merupakan perjalanan healing kalian di bulan Juni ini. Jadi kalian perlu untuk healing baik fisikal atau emosional, karena trauma atau kejadian-kejadian buruk itu memang menguras energi banget ya. Ketika kamu mengalami hal tersebut, energimu terkuras. Jadi saat ini perlu untuk istirahat, menenangkan diri, menghealing emosi. Healing emosi itu bisa tadi caranya grounding itu juga bisa, atau mendengarkan hal-hal yang menyenangkan. Atau kalian yang Andromeda energi ini juga ini tentang kreativitas. Jadi kalau kalian mungkin terpanggil untuk mengekspresikan diri melalui gambar, nyanyi, atau hal-hal kreatif lainnya, juga lakukan aja. Atau kalau kalian nih mau healing, energy healing, misalnya mau pakai reiki atau sound healing atau crystal healing, itu juga bisa ya. Mungkin kalian juga dari aktuarian atau aktuaris sebelumnya, Starship kalian yang perjalanan hidup kalian memang penuh dengan naik turun yang perlu disembuhkan juga. Jadi ini memang bukan misi jiwa ya, ini perjalanan jiwa kamu untuk healing, untuk menikmati, untuk merasakan segala emosi yang ada di kehidupan ini, supaya kamu menjadi manusia seutuhnya dan bisa naik level lagi. Nah, sekian bacaan kalian kali ini untuk pesan bulan Juninya ya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata, bukan ada maksud negatif. Kalian bisa ambil yang resonate saja, karena ini bacaan general reading. Energi siapa saja bisa aja masuk ya. Kalau kalian butuh personal reading, nanti aku akan bagikan WhatsApp aku, WA aku di description box. Nanti kalian bisa tanya-tanya dulu syarat dan ketentuannya. Kalau misalnya kamu terpanggil untuk subscribe, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan dengan pesan-pesan selanjutnya. Kalau kalian terdorong untuk komentar, berikan dukungan untuk yang lainnya juga boleh. Kolom komentar juga terbuka, nanti aku akan baca-baca komentar kalian juga. Oke, sekian ya. See you di reading selanjutnya.